Jagat maya media sosial Indonesia kini tengah diramaikan maraknya pengibaran bendera hitam dengan gambar tengkorak tersenyum bertopi jerami. Di laut, di jalanan desa maupun kota, di jalan-jalan raya maupun di rumah-rumah penduduk, simbol tengkorak tersebut terpampang nyata bertepatan dengan datangnya bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam dunia One Piece, bendera bajak laut bukan sekedar simbol, itu adalah lambang harga diri, tekad, dan kebebasan untuk mengejar impian. Lalu apa hubungannya dengan dunia nyata, terutama keadaan saat ini? Apakah ini merupakan gerakan yang berbahaya untuk bangsa dan negara? Ataukah hanya bentuk kreativitas dari sebuah generasi yang mencoba bersuara melawan ketidakadilan? Kalau memang iya, lalu kenapa harus One Piece? Kenapa harus One Piece sih? Memangnya relate ya cerita One Piece dengan keadaan Indonesia saat ini? Untuk menjawab itu, mari kita mengenal dan mengetahui sedikit cerita dari One Piece karya mangaka Eiichiro Oda. One Piece bercerita tentang petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak muda yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Ia berlayar mencari harta legendaris One Piece sambil membentuk kru yang beberapa krunya diisi oleh orang-orang berbagai ras dan latar belakang yang kelam. Seperti Nami, seorang navigator yang di desa asalnya harus berjuang mengumpulkan uang dengan mencuri untuk membayar upeti ke Arlong, manusia ikan jahat yang telah menguasai dan menindas penduduk desanya. Ada juga Chopper, dokter kapal yang berjuang menghadapi kezaliman penguasanya yang mengabaikan kesehatan penduduk negaranya. Ada Nico Robin, seorang arkeolog yang sejak kecil sudah mengalami kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah dunia hanya karena tahu kebenaran dari sejarah yang ada. Dan ada juga Jinbei yang selalu merasakan kejahatan rasial hanya karena bangsanya merupakan ras manusia ikan. Di dunia nyata, simbol bajak laut memang memiliki kesan sebagai ancaman, ketakutan, menebar teror, tak kenal ampun, simbol pemberontakan, anti dengan pemerintah. Tapi lain cerita Chase dengan dunia One Piece. Bendera bajak laut di dunia One Piece atau Jolly Roger merupakan simbol kebebasan, identitas sebuah kru bajak laut, serta loyalitas dan ikatan antar anggotanya Chase. Dalam dunia One Piece sendiri juga ada bajak laut yang kejam, sewenang-wenang dan menebar teror. Namun Luffy dan teman-temannya merupakan kebalikannya. Dalam perjalanannya mencari One Piece, Luffy dan teman-temannya berjuang melawan berbagai kekuatan jahat, termasuk pemerintah dunia yang korup, seorang penguasa yang tiran, dan sistem sosial yang menindas rakyat kecil. Bagi para nakama pecinta manga atau anime One Piece, pasti tak asing dengan beberapa arc karya Eiichiro Oda Sensei yang menampilkan scene di mana Luffy dan krunya melawan beberapa tokoh penguasa di sebuah negeri yang dikuasai oleh penguasa tiran dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Atau scene di mana Luffy dan krunya menentang pemerintah dunia yang memiliki kekuasaan absolut sehingga bila ada yang melawan pasti dibungkam. Meskipun tidak secara langsung menggambarkan keadaan di dunia nyata, kita bisa melihat paralel atau kemiripan isu-isu yang dibahas dalam arc-arc tersebut dengan realita yang sedang terjadi saat ini. Arc Enies Lobby. Dalam arc ini, Luffy dan teman-temannya mencoba menyelamatkan salah satu krunya yang ditangkap oleh pemerintah dunia dan akan dipenjarakan seumur hidupnya hanya karena bisa membaca poneglyph yang bisa mengungkapkan kebenaran dan sejarah dunia abad kekosongan. Pemerintah dunia One Piece menggunakan kekuasaan absolutnya untuk membungkam orang-orang yang tak sepaham. Dengan segala kekuatan perangkat kepemerintahannya, pemerintah dunia di dunia One Piece memanipulasi hukum dan memaksakan kekuasaan atas nama keadilan. Kalau di Indonesia nggak gitu, Cis. Di Indonesia ada isu seperti reformasi hukum, peradilan yang tidak independen, serta penggunaan aparat untuk menekan oposisi 10 tahun belakangan ini beberapa kali terjadi. Pelemahan lembaga anti korupsi dengan cara mengkonversi pegawainya menjadi aparatur sipil negara dengan tes wawasan kebangsaan (TWK). Banyak di antara yang tidak lolos adalah penyidik senior, berintegritas, berprestasi, dan sedang menangani kasus besar seperti kasus korupsi bansos, suap pejabat tinggi, dan lain-lain. Singkatnya, atas nama Pancasila yang tidak Pancasila lewat tes wawasan kebangsaan tersebut harus dibuang.
Arc Dressrosa ini bertemakan penindasan, manipulasi politik, dan kekuasaan seorang tirani, di mana Doflamingo mengambil alih kekuasaan Dressrosa dengan paksa, dan setelah berkuasa, Doflamingo mengendalikan negara dengan manipulasi media, propaganda, dan kekuatan untuk menekan rakyat. Dengan kekuatan orang-orang eksekutifnya, Doflamingo mengendalikan rakyat seperti boneka. Dalam berkuasa, Doflamingo sebenarnya hanya memikirkan ambisinya dan mementingkan keluarga serta para eksekutifnya saja. Ada kemiripan ya dengan isu-isu seperti oligarki, pengendalian narasi publik melalui media, serta praktik-praktik politik dinasti yang sering dikritik masyarakat sipil. Wano yang kini dipimpin oleh Shogun Orochi dengan segala kekuasaan dipegang oleh Kaido menjadi negeri yang babak belur. Bagaimana tidak? Rakyatnya dieksploitasi untuk bekerja di tambang senjata milik Kaido. Sumber daya alamnya dieksploitasi besar-besaran. Sisa-sisa limbah dibiarkan mencemari lingkungan, sehingga menimbulkan penyakit dan kelaparan bagi rakyat Wano. Sedangkan para elit Kaido dan Orochi tak kekurangan hidupnya bermewah-mewahan, Untuk berkuasa di Wano, Orochi meminta bantuan Kaido, memutarbalikan sejarah, membungkam kritik, dan mengontrol informasi. Pertambangan nikel menghancurkan hutan, mengotori lingkungan, lumpur tambang terus mencemari sungai dan pantai, menyebabkan air berubah keruh, memusnahkan terumbu karang dan mengganggu mata pencarian nelayan. Pencemaran udara menyebabkan tingginya pasien ISPA, belum lagi banjir bandang akibat deforestasi. Juga masalah masyarakat adat yang kehilangan lahan pertanian dan perkebunan merica, yang padahal hal itu merupakan sumber mata pencarian mereka, Tambang emas raksasa di Papua menghadirkan paradok besar. Di satu sisi menyumbang devisa dan pajak signifikan untuk negara, namun di sisi lain operasinya menciptakan kerusakan ekologi yang luar biasa. Dan lihatlah kehidupan rakyat di sana yang tidak sesuai dengan melimpahnya sumber daya alam yang mereka punya. Nah, dari Enies Lobby, Dressrosa, dan Wano membuat para pencinta One Piece berpikir, jadi ternyata dunia One Piece nggak sefiksi itu ya. Enies Lobby mirip drama politik yang ada. Dressrosa mirip perlakuan elit politik. Wano, wah ini sih udah kayak copy paste kondisi di daerah pertambangan kita. Bahkan bagi para pencinta One Piece, kadang rasanya yang ditonton itu bukan anime, tapi berita jam 8 yang dibalut soundtrack Toei Animation. Tapi tetap sih ada perbedaan antara dunia One Piece dan dunia kita. Bedanya, Luffy dan kawan-kawan bisa ngelawan langsung, kita baru kritik dikit, netizen baper. Dan kalau Luffy si tokoh fiksi pernah bilang, aku ingin menjadi raja bajak laut, di dunia nyata malah lebih tepat bilang, aku ingin menjadi raja, tapi lewat jalur keluarga. One Piece mungkin cerita fiksi, tapi semangatnya bisa banget kita bawa ke dunia nyata. Lawan ketidakadilan, lawan keserakahan, dan kalau perlu, kumpulin kru yang siap berlayar, bukan ke Grand Line, tapi ke arah Indonesia yang lebih waras. Dari semua petualangan Luffy dan kru topi jerami, kita belajar satu hal. Dunia ini bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang siapa yang berani berdiri di sisi yang benar. Enies Lobby, Dressrosa, Wano, dan lain-lainnya itu, semua arc itu bukan cuma kisah fiksi. Di balik warna-warni dunia One Piece, ada potret nyata tentang penindasan, korupsi, eksploitasi, dan perjuangan rakyat kecil. Dan kalau kita lihat lebih dekat, Indonesia hari ini seringkali punya cerita yang tak jauh berbeda, Gimana? Simbol tengkorak tersenyum bertopi jerami bukan simbol yang menakutkan, bukan? Oh iya, menyambut kemerdekaan Indonesia ke-80, hendaknya pemerintah Indonesia beserta para aparaturnya jangan hanya sibuk menertibkan simbol dan bendera tokoh fiksi, tapi juga perhatikan mana yang ingin disampaikan rakyat. Jangan terlalu sibuk pada hal simbolik hingga lupa esensi. Mending alihkan energi untuk membereskan hal-hal yang lebih krusial seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Fenomena pengibaran bendera One Piece yang terjadi di bulan kemerdekaan, ruang kami yakin itu bukanlah maksud terselubung untuk menghinakan merah putih atau menggantikan merah putih sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia. Para pencinta One Piece, generasi muda, supir truk, juga rumah-rumah penduduk yang memakai simbol One Piece di hari kemerdekaan, ruang kami yakin tidak bermaksud melecehkan, tapi itu cara mereka untuk berkata,
Kami mencintai negeri ini, tapi kami ingin melihatnya lebih adil, lebih bebas, dan lebih berpihak pada rakyat biasa. Sampai kapan perayaan kemerdekaan hanya megah di permukaan, namun hampa dalam esensi? Karena rakyat Indonesia masih menunggu keadilan dan kesejahteraan yang sejati. Oke Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.